Bayangkan seorang pria kaya raya, tak berdaya, terkurung di tubuhnya sendiri. Dan seorang pemuda keras kepala, berandal jalanan, baru keluar dari penjara. Dua dunia yang seharusnya tak pernah bertemu, dipertemukan oleh takdir dalam sebuah rumah megah. Dari awal yang penuh bentrokan, lahirlah persahabatan yang tak pernah terbayangkan. Tapi, bisakah dua orang yang begitu berbeda saling menyelamatkan atau justru saling menghancurkan? Inilah kisah tentang tawa, luka, cinta, dan pertemanan yang mengubah segalanya. Shollu ala Nabi Muhammad. Cerita ini bisa bikin kamu ketawa, bisa juga bikin air mata jatuh tanpa sadar. Tapi sebelum itu, pastikan kamu klik like, biar lebih banyak orang bisa belajar dari kisah ini. Tekan juga subscribe, karena mungkin kisah berikutnya adalah cerita yang akan mengubah hidupmu. Kami doakan semoga sahabat Bingkai Harapan diberikan kemudahan untuk segala urusan, dilapangkan rezekinya, dan diberikan kesehatan. Amin. Mari kita lanjutkan kisahnya. Di sebuah rumah megah bergaya kolonial, berdiri kokoh di jantung kota Yogyakarta, hiduplah seorang pria yang kontras dengan segala kemewahan di sekelilingnya. Namanya Rama Wibowo, seorang pengusaha kaya raya yang dulu gemar terbang di langit dengan para layang, tapi kini hanya bisa terkurung di kursi roda. Sejak kecelakaan itu, tubuhnya lumpuh dari leher ke bawah. Yang tersisa hanyalah pikiran tajam dan hati yang diam-diam merindukan kebebasan. Sementara di sisi lain kota, jauh dari kemewahan, seorang pemuda berkulit legam dengan tatapan liar melangkah tanpa arah. Faisal Malonda, darah Bugis Makassar yang keras kepala, baru saja keluar dari jeruji besi, bukan penjahat besar, hanya pencuri kecil yang terseret keadaan. Bagi Faisal, hidup adalah pertarungan. Dan hari itu, ia datang ke rumah megah Rama bukan untuk mencari harapan, melainkan sekedar tanda tangan, bukti wawancara. Kertas kecil itu yang akan menyelamatkannya dari jeritan perut kosong dan mengalirkan bantuan sosial dari pemerintah. Ketika pintu rumah terbuka, Faisal melangkah masuk. Sepatu bututnya menginjak marmer putih yang mengkilap, kontras bagai noda tinta di atas kain sutra. Di ruang tamu yang luas, ia disambut Rama, seorang pria dengan sorot mata tenang meski tubuhnya tak lagi berdaya. Namun, alih-alih merunduk sopan seperti pelamar lainnya, Faisal justru bersandar santai. Ia menatap lukisan di dinding, bahkan sempat melempar candaan pada asisten cantik Rama. Jadi ini rumah orang kaya yang kayak istana ya? Enak juga kalau tiap hari bisa tidur di sofa empuk gini. Yunita, sang asisten, hampir tercedak mendengarnya. Tapi Rama tidak marah. Justru ada secercah tawa kecil di bibirnya. Wawancara yang seharusnya formal berubah jadi perdebatan aneh. Faisal dan Rama beradu pengetahuan tentang musik klasik dan dangdut koplo. Sesekali Faisal menyindir, sesekali Rama membalas dengan elegan. Bagi asisten, ini seperti tontonan gila. Bagi Rama, ini sesuatu yang baru, menyegarkan. Di penghujung wawancara, Faisal berdiri. Udah cukup kan? Gue cuma butuh tanda tangan lo, bukan kerjaan ini. Besok-besok kalau ada lowongan lain, jangan panggil gue lagi. Ia berbalik, melangkah pergi, bahkan sempat mencuri pandang pada pajangan telur hias antik di meja. Satu ia sambar cepat, disembunyikan di saku, lalu melenggang keluar. Sunyi. Rama terdiam. Tapi dalam diam itu ada senyum samar. Ia melihat sesuatu pada Faisal, sesuatu yang tidak dimiliki perawat manapun yang pernah masuk ke rumah itu. Bukan sopan santun, bukan pengalaman, melainkan keberanian untuk memperlakukannya bukan sebagai orang cacat,
tapi sebagai manusia. Keesokan harinya, Faisal kembali, hanya untuk menagih tanda tangan. Tapi alih-alih selembar kertas, Rama menatap matanya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara datar, "Kalau kau memang tak punya kerjaan, kenapa tidak bekerja padaku saja? Aku butuh perawat, dan aku ingin kau yang melakukannya, mulai hari ini." Faisal tertengun, hening sesaat. Ia tak percaya telinganya. Di hadapan rumah megah itu, seorang pemuda jalanan diangkat menjadi perawat pribadi seorang pengusaha lumpuh. Pertanyaan pun menggantung di udara. Apa yang bisa dilakukan seorang pemuda jalanan keras kepala untuk merawat seorang pria kaya raya yang bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya sendiri? Hari pertama Faisal masuk kerja, rumah megah itu mendadak penuh kegaduhan. Bukan tawa, bukan pula musik, tapi suara bentakan, tumpahan air, dan umpatan khas pemuda jalanan. Di kamar utama, Rama duduk kaku di kursi rodanya, memandang Faisal yang tengah mencoba, dengan cara paling ngawur, membersihkan tubuhnya. Sampo rambut dipakai untuk mencuci kaki, air panas ditumpahkan sembarangan, bahkan pijatan yang seharusnya lembut malah berubah jadi tendangan refleksi. "Aduh, kalau bukan karena aku lumpuh, mungkin kau sudah kutendang keluar dari sini." Rama menggerutu, setengah marah, setengah ingin tertawa. Faisal hanya mengangkat bahu. "Santai aja bos, badan lo kan udah mati rasa, jadi kalau aku salah urat, nggak bakal kerasa kan?" Seketika, Yunita, sang asisten, menutup wajah dengan kedua tangan, antara ngeri dan ingin tertawa. Tapi kegaduhan itu belum seberapa. Saat tugas membersihkan bagian paling intim dari Rama diberikan padanya, Faisal langsung berdiri, wajahnya merah padam. "Hah? Jangan harap. Seumur hidup gue nggak bakal nyentuh bagian itu. Mending gue balik penjara lagi, daripada harus ngelakuin kerjaan jijik kayak gitu." Suasana hening, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Akhirnya, tugas itu pun diambil alih perawat lain. Sementara Faisal berjalan keluar kamar dengan langkah cepat, bibirnya terus bergumam kesal. Meski penuh masalah, Rama diam-diam merasa hidupnya jadi berbeda. Ada yang segar, ada yang nyata, bukan sekedar rutinitas dingin dari perawat profesional yang kaku. Keesokan harinya, Faisal ditugaskan mengantar Rama ke galeri lukisan. Mobil mewah sudah disiapkan, tapi Faisal menolak. "Mobil kayak ambulans gini, nggak banget, kita pakai yang ini aja." Ia malah memilih mobil sport koleksi Rama. Gas diinjak dalam-dalam, jalan raya Yogyakarta yang biasanya tenang, mendadak riuh oleh suara mesin meraung. Di galeri, Rama menatap sebuah lukisan abstrak. Hampir 1 jam lamanya, ia tak bergeming. Faisal yang sejak tadi bosan setengah mati, hanya bisa berkomentar, "Astaga, ini mah coretan anak TK, masa harganya miliaran? Bos, kalau gitu gue bisa bikin 10 biji." Dan benar saja, tanpa banyak pikir, Rama membeli lukisan itu dengan harga selangit. Faisal menggeleng-geleng, tak habis pikir. Namun dari situ ia sadar, hidup Rama memang penuh hal-hal gila yang tak bisa dinalar oleh logika orang miskin sepertinya. Di balik semua kekacauan itu, kabar buruk pun datang. Seorang rekan Rama memperingatkan, Faisal bukan orang baik, mantan napi, keras kepala, kasar. "Hati-hati Rama, dia bisa menghancurkanmu." Namun Rama hanya tersenyum tipis. "Tidak, dia berbeda. Justru karena dialah aku bisa tertawa lagi." Malam itu, Faisal menemukan sebuah surat yang ditulis Rama untuk seorang wanita bernama Maya. Ia membaca sepintas, lalu menatap Rama dengan rasa penasaran. Pertanyaan pun berputar di kepalanya. Siapa Maya? Dan kenapa seorang pria kaya raya sepertinya hanya bisa mencintai lewat surat? Malam itu, suasana rumah megah begitu hening. Hanya bunyi derit kursi roda Rama dan langkah santai Faisal yang memecah sepi. Rama baru saja mengalami sesak napas akibat efek obatnya. Faisal, yang panik setengah mati,
Bukannya membawa Rama ke rumah sakit, ia malah menggiring kursi roda itu keluar rumah. Udara dingin Yogyakarta di tengah malam menyapa wajah mereka. Langit gelap, lampu jalan berpendar samar. Udara segar lebih mujarab daripada obat mahal, bos. Tarik napas dalam-dalam, lepaskan perlahan. Rasakan. Rama menutup mata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadanya terasa lega. Bukan karena obat, tapi karena ia merasa bebas. Tak berhenti di situ, Faisal mengajak Rama keliling kota dengan mobil sport. Jalanan kosong, suara mesin meraung, angin malam menghantam wajah. Rama menatap lampu kota berkelip seperti bintang jatuh. Senyumnya muncul, senyum yang sudah lama ia kubur. Di perjalanan, Faisal menyodorkan rokok lintingan herbal Bugis miliknya. "Coba ini, bos," katanya, "bisa bikin sakit lo agak reda. Tenang aja, ini resep tradisional." Rama terbatuk, tapi kemudian tertawa. "Kau benar-benar gila, Faisal. Tapi mungkin kegilaanmu ini yang membuatku bertahan." Malam itu, mereka mulai bicara dari hati ke hati, tentang cinta, kehilangan, dan luka lama. Rama menatap jauh ke langit. Ia bercerita tentang almarhum istrinya yang meninggal saat melahirkan, tentang duka yang tak pernah sembuh meski rumah megah dan kekayaan mengelilinginya, tentang putrinya, Nadira, yang tumbuh keras kepala mungkin karena terlalu dimanjakan seorang ayah yang merasa bersalah. Sementara Faisal, dengan suara pelan, mengaku ia sebenarnya anak yatim piatu. Orang tuanya tak pernah ia kendal. Sejak kecil, ia hanya tahu kerasnya jalanan Makassar dibesarkan oleh bibinya, yang ia panggil ibu. Hidupnya penuh bentrokan, penuh luka. Namun di balik itu, ia selalu berusaha terlihat kuat, selalu tertawa, agar orang lain tak melihat rapuhnya. Rama terdiam. Pandangan matanya berkaca-kaca. Selama ini ia mengira Faisal hanyalah anak jalanan keras kepala tanpa arah. Tapi di balik semua itu, ada jiwa yang terluka sama sepertinya. Malam semakin larut, angin makin menusuk, tapi obrolan mereka justru menghangatkan. Dua jiwa yang berbeda dunia mulai menemukan cermin dalam diri masing-masing. Dan di titik itulah, Rama berkata dengan suara berat tapi jujur. "Kau tahu, Faisal, kalau kau terus ada di sisiku, aku bisa hidup lebih lama. Tapi aku juga bisa hancur karenamu." Faisal menoleh cepat, wajahnya heran bercampur kaget. Apa maksud ucapan itu? Ataukah Rama benar-benar mempercayainya, atau justru mulai meragukannya? Hari-hari berikutnya, sesuatu mulai berubah di rumah megah itu. Faisal bukan lagi sekadar perawat, ia menjadi teman, bahkan guru hidup bagi Rama. Ketika putri Rama, Nadira, bersikap kasar pada pelayan, Faisal langsung mendekat dengan wajah serius. "Bos, anak lo itu perlu digertak biar ngerti. Kalau enggak, dia bakal tumbuh jadi cewek yang enggak tahu sopan santun." Rama sempat melarang, tapi Faisal tak gentar. Dengan caranya yang blak-blakan, ia menegur Nadira. Aneh tapi nyata, untuk pertama kalinya, gadis itu terdiam, seolah sadar ada yang peduli padanya. Bukan hanya soal keluarga, Faisal juga menyorot hati Rama. Ia menemukan surat-surat yang Rama tulis untuk Maya, wanita dari Bandung yang selama 6 bulan hanya jadi bayangan lewat kata-kata. Astaga, bos, 6 bulan cuma surat-suratan, gak pernah ketemu. Ini cinta apa ujian nasional? Rama tersenyum malu, lalu menghela napas. Faisal menggeleng, lalu meraih telepon. "Udah, cukup mimpi. Hari ini juga lo telepon dia, kirim foto lo. Laki-laki sejati jangan cuma bersembunyi di balik kata-kata." Dan benar saja. Dengan tangan gemetar, Rama akhirnya berbicara dengan Maya lewat telepon. Suara lembut perempuan itu membuat pipinya memerah seperti remaja jatuh cinta pertama kali. Faisal tersenyum puas. Beberapa hari kemudian,
Pesta ulang tahun Rama digelar megah. Musik orkestra dimainkan, para tamu berdansa anggun. Tapi Faisal menatap sekeliling dengan bosan. Aduh, pesta kayak pemakaman, gak ada gregetnya. Tanpa pikir panjang, ia memutar musik lain, irama Bugis campur dangdut modern. Tamu-tamu terkejut, sebagian tersinggung, tapi banyak juga yang akhirnya tertawa dan ikut menari. Dan untuk pertama kalinya, dalam pesta semewah itu, Rama tertawa lepas. Namun di balik tawa, ada badai yang perlahan mendekat. Malam setelah pesta, Rama memanggil Faisal ke ruang kerjanya. Dengan suara berat, ia berkata, "Faisal, aku ingin kau berhenti." Faisal tercekak. "Apa maksud lo, bos? Gue bikin salah?" Rama menatapnya lama. "Tidak, justru karena kau begitu penting bagiku, aku tak ingin menahannya lebih lama. Kau punya hidup sendiri, keluarga sendiri, masalah sendiri. Kalau kau terus di sini, kau hanya akan terjebak menjadi bayangan seorang lumpuh sepertiku." Sunyi. Suara jam berdetak bagai bom waktu di telinga Faisal. "Aku ingin kau bebas, sama seperti aku dulu saat masih bisa terbang di langit." Faisal mengertakkan jahang, dadanya sesak. Ia ingin marah, ingin menolak, tapi dalam hati, ia tahu Rama benar. Dengan langkah berat, Faisal berjalan meninggalkan rumah megah itu. Yunita menatapnya dari jauh, menahan air mata. Dan Rama kembali terjebak dalam kesepian, menatap kursi kosong di sampingnya, tempat yang dulu selalu diisi tawa Faisal. Hari-hari tanpa Faisal terasa hampa. Rama kini ditemani perawat baru yang sopan dan profesional, tapi terlalu dingin. Tak ada tawa, tak ada kegilaan, tak ada kehidupan. Di kursi rodanya, Rama kembali jadi tahanan. Meski rumahnya megah, hatinya sepi. Sampai suatu malam, napas Rama kembali tersengal. Tubuhnya bergetar, dadanya berat. Perawat panik, tapi Rama menolak dibawa ke rumah sakit. Yunita dengan mata berkaca-kaca akhirnya mengambil keputusan. Aku harus memanggil dia kembali. Keesokan harinya, Faisal muncul di depan pintu. Dengan jaket lusuhnya, senyumnya yang khas, ia masuk. Menatap Rama yang kini berwajah pucat. Sejenak hening. Lalu Faisal membuka mulut dengan gaya menggoda. "Astaga bos, jenggot sama kumis lo udah kayak kambing Garut. Apa nggak ada yang ngurusin lo selama gua pergi?" Rama terbahak kecil. Tawanya pecah meski bercampur air mata. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, rumah itu kembali hidup. Beberapa hari kemudian, Faisal membawa Rama keluar. Mobil sport meraung, jalan raya kembali jadi panggung mereka. Polisi mengejar Faisal karena kebut-kebutan. Tapi dengan akalnya, ia berhasil mengelabui mereka. Rama tertawa sampai perutnya sakit, seperti bocah yang baru belajar nakal. Tujuan mereka bukan rumah sakit, bukan pula galeri, melainkan pantai Bali. Dengan ombak yang berkejaran, angin asin menerpa wajah, dan cahaya matahari sore yang jatuh bagai emas cair di permukaan laut. Rama terdiam. Air matanya jatuh, bukan karena sakit, tapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia kembali merasa hidup. Sore itu di sebuah restoran kecil pinggir pantai, Faisal menyerahkan sesuatu pada Rama. Sebuah telur hias. Ya, telur antik yang dulu ia curi di hari pertama mereka bertemu. "Bos, maaf, gue dulu ngambil ini, tapi sekarang gue balikin, karena gue punya hadiah yang lebih berharga buat lo." Rama menatap heran. "Hadiah apa, Faisal?" Faisal tersenyum. "Tunggu sebentar, lo bakal ngerti." Ia lalu berdiri, menepuk bahu Rama, dan melangkah pergi. Rama kebingungan, sendirian di meja.
Dadanya berdegup keras. Hingga suatu malam, seorang wanita masuk. Elegan, anggun, dengan senyum yang meneduhkan. Maya, matanya bertemu dengan Rama. Waktu seakan berhenti. Senyum tipis di bibir Maya menjawab semua doa, semua surat yang selama ini terpendam. Rama ingin bicara, tapi suaranya tercekat. Air matanya jatuh begitu saja. Maya menggenggam tangannya, dan saat itu dunia terasa lengkap kembali. Dari kejauhan, Faisal berdiri, menyaksikan pemandangan itu. Angin laut menerpa wajahnya, matanya berkaca-kaca. Ia tersenyum, lalu berbisik pelan pada dirinya sendiri. Itu hadiah terakhir gue buat lo, bos. Lo udah ngajarin gue arti persahabatan. Sekarang giliran gue bikin lo bahagia dengan cara gue sendiri. Ia berbalik, melangkah pergi, membiarkan sahabatnya menemukan cinta. Dua dunia yang tak seharusnya bersatu. Seorang bangsawan lumpuh dan seorang berandal jalanan dipertemukan takdir untuk saling menyelamatkan. Mereka bukan lagi bos dan karyawan. Mereka adalah sahabat. Sahabat sejati yang akan selalu hidup dalam tawa, luka, dan kenangan satu sama lain.